give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara login, kemudian merubah profil. Selanjutnya kita akan membuat rencana SKP tahunan, mengisi target SKP tahunan, kemudian mengisi aktivitas SKP dan aktivitas non SKP. Di sini saya akan membuka dengan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita ketik Kikiping Pandeglang. Di hasil pencarian kita pilih Kikiping Pandeglang. Selanjutnya Bapak Ibu pilih tombol masuk. Di tampilan Kikiping Pandeglang ini terdapat beberapa aplikasi, ya. Ada aplikasi kehadiran, kepegawaian, TPP, e-kinerja, e-file, dan cuti. Kita pilih yang e-kinerja. Ini adalah tampilan dari e-kinerja Pandeglang. Selanjutnya kita harus memasukkan username dan password. Username-nya adalah NIP. Kemudian passwordnya juga NIP. Kita copy saja. Pilih sign in. Setelah muncul tampilan dashboard seperti ini, sekarang kita akan mengedit profil. Kita pilih menu lain-lain. Selanjutnya pilih edit profil. Setelah muncul kotak dialog ubah profil, Bapak Ibu tinggal cek mulai dari NIP, nama, kemudian username, password jika ingin diubah. Kemudian atasan langsung di sini adalah kepala sekolah. Kita inputkan nama kepala sekolah, tinggal diketik saja. Kemudian atasan 2 itu adalah pengawas. Kita tinggal ketik saja. Bapak Ibu scroll ke bawah. Selanjutnya klik tombol simpan. Kemudian oke. Sekarang kita sudah merubah profil. Untuk membuat rencana SKP, Bapak Ibu pilih SKP PP 30. Kemudian untuk guru pilihannya kita pilih yang rencana SKP JA JM. Ini untuk jabatan fungsional guru. Selanjutnya untuk menambahkan rencana tahunan, silahkan Bapak Ibu pilih menu tambah. Kemudian Bapak Ibu tentukan rencana atau target awal. Misalnya 1 Juli 2023. Kemudian target akhirnya atau sampai tanggal bulan tahunnya kita pilih yang atau kita input 31 Desember 2023. Untuk model dasar atau basic dan model pengembangan kita pilih yang model dasar atau basic saja. Selanjutnya Bapak Ibu klik simpan, lalu oke, kemudian oke. Sekarang kita sudah mempunyai rencana SKP tahunan. Selanjutnya kita akan mengisi target SKP. Untuk menambahkan target SKP, Bapak Ibu pilih icon atau gambar kertas di sebelah kanan. Kita klik. Setelah muncul seperti ini,
Di sini ada dua pilihan, ada input kinerja utama dan input kinerja tambahan. Bapak Ibu input kinerja utama. Ini adalah kinerja atasan kita, untuk kinerja atasan atau kinerja kepala sekolah. Selanjutnya rencana kinerja utama. Ini biasanya harus menunggu kesepakatan dari rayon atau dari MKKS yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini sudah ada yang nantinya tinggal kita copy paste saja dari file Excel. Nanti filenya dapat di-download di deskripsi video ini. Kita buka file Excel-nya yang sudah ada rencana kinerjanya. Sini kita pilih rencana kinerja, kemudian kita copy, kita tempelkan. Pilih rencana kinerja atasan yang ada kaitannya dengan rencana kinerja kita. Misalkan pelaksanaan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan pelaksanaan supervisi terhadap guru. Ada hubungannya dengan guru dan tenaga kependidikan. Pilih, kemudian klik simpan. Oke. Oke lagi. Selanjutnya kita sudah memiliki atau mempunyai rencana kinerja, satu buah rencana kinerja yang nanti di dalam rencana kinerja itu terdapat indikator kinerja individu yang nantinya kita juga harus input atau kita isi. Untuk mengisi indikator kinerja individu, Bapak Ibu pilih icon ya atau gambar kaca pembesar di sini, kita klik. Indikator kinerjanya kita copy dari file Excel. Kemudian aspeknya kuantitas, kita pilih target satuannya, target kuantitasnya 1 saja. Kemudian satuan kuantitasnya kita pilih dokumen, IKI-nya normal, kemudian simpan. Oke. Di indikator kinerja individu, satu rencana kinerja biasanya lebih dari satu indikator kinerja individu. Kita tambahkan lagi sesuai dengan rencana yang ada di file Excel. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal kegiatan. Kita tambahkan lagi. Ini untuk rencana kinerja yang pertama itu ada 3 indikator. Kita harus menginput 3-tiganya. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Seperti dokumen saja. Oke. Satu buah rencana kinerja sudah selesai, kita input. Selanjutnya kita input kembali untuk input kinerja utama yang kedua. Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Jadi di sini ada penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Simpan. Oke. Sekarang kita akan menginput indikator kinerja individu untuk rencana kinerja menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Kita kopikan target satuan saja, target satuannya 1, susunnya dokumen
program pembelajaran, prosa berarti satu dokumen. Oke. Kita tambahkan lagi. Laksananya dokumen silabus, tersedianya jadi dokumen silabus, satu dokumen, simpan. Tambahkan kembali. Seperti itu ya. Kita tinggal kopikan saja untuk rencana kinerja dan indikator kinerja individu dari file yang ada di file Excel. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu menginput kinerja utama dan kinerja tambahan, untuk kinerja tambahan biasanya sebagai wakil kepala sekolah atau bendahara bos atau operator di situ ya, itu bisa diinput di kinerja tambahan. Setelah selesai, sekarang kita akan menginput aktivitas harian ya, menginput aktivitas harian. Caranya Bapak Ibu masuk ke aktivitas, selanjutnya pilih di sini di aktivitas ada menu harian SKP 30, ada harian non SKP, verifikasi bawahan, kualitas bawahan, status. Jadi untuk verifikasi bawahan tidak usah, kualitas bawahan juga tidak usah, status juga tidak usah ya. Kita hanya fokus ke harian SKP 30 dan harian non SKP. Saya akan memberikan contoh cara mengisi harian SKP 30 dan harian non SKP. Pilih harian SKP 30. Di sini ada tambah, kemudian bulan, tahun. Biasanya ini otomatis sesuai dengan bulan berjalan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih tambah saja. Sekarang tanggal 20 bulan 10. Ini prosesnya, diklik, aktivitasnya apa? Ya, kita ketik aktivitasnya atau kita masukkan aktivitasnya, misalkan kita dari jam 7 sampai jam 8 ada kegiatan proses pembelajaran, berarti melaksanakan, ya kita input laksanakan proses pembelajaran di kelas. Kuantitasnya 1, berarti satuan dokumennya kegiatan ya. Jamnya jam 7.30 misalkan sampai jam 9.30. Jadi Bapak Ibu bisa lihat jadwal. Pilih klasifikasi SKP tahunannya di sini yang sudah kita input sebelumnya. Pilih klasifikasi SKP tahunannya yang sebelumnya kita sudah input. Berarti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kaitannya dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal pelajaran. Simpan, kemudian oke. Selanjutnya
Misalkan, nah di sini saya akan memberikan contoh satu hari penginputan ya. Kita sudah melakukan aktivitas di jam 7.30 sampai 9.30. Kemudian dari jam 9.30 kita tidak ada jam. Kita tidak ada jam, misalkan dari jam 9.30 sampai jam 11 misalkan. Kita ada aktivitas apa di situ dari rentang waktu dari jam 9.30 sampai 11. Dan misalkan kita membuat bahan ajar materi tentang materi tentang pengolahan makanan misalkan. Kuantitasnya 1 dokumen, klasifikasi SKP tawonannya kita pilih yang ada hubungannya. Laksanakan tersusunnya bahan ajar mata pelajaran prakarya, berarti kan kita sudah menyusun bahan ajar, membuat bahan ajar. Jadi bahan ajar mata pelajaran prakarya. Simpan, kemudian oke. Itu kita sudah punya dua aktivitas ya, dari jam 7 sampai jam 11. Selanjutnya dari jam 11 sampai jam 14.30 kita melakukan aktivitas apa lagi? Dari jam 11 misalkan, dari jam 11 kita ada jam, berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 8C misalkan. Dari apa materinya? Misalkan materi pengolahan makanan, kuantitasnya 1 kegiatan jamnya jam 11 misalkan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu sampai jam 13.50 misalnya. Berarti di sini melaksanakan simpan, oke. Selanjutnya dari jam 13.30 sampai pulang kita ngapain aja ya. Kita harus ada kegiatan, karena sebagai guru itu bukan hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kegiatan-kegiatan lain. Misalkan kita memeriksa hasil ulangan, berarti di aktivitas SKP-nya kita memeriksa hasil ulangan harian siswa kelas 8D misalkan. Satu dokumen, jamnya berarti dari jam 11.55 sampai dengan misalkan 14.30. Karena satu harinya itu harus kita harus melaksanakan aktivitas 7, berapa jam gitu ya di sekolah. Ini dari jam 7.30 sampai jam 14.30 itu kesepakatannya untuk yang 6 hari kerja, dari jam 7.30 sampai 14.30 itu harus ada laporan di KIPIN kinerja Pandeglang. Berarti memeriksa hasil ulangan harian siswa kelas 8D itu kaitannya dengan menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar mata pelajaran. Simpel. Oke. Jadi kita sudah memiliki satu hari aktivitas ya, kita menginput satu hari aktivitas di kinerja Pandeglang.
Ini untuk aktivitas harian yang ada di SKP. Bagaimana jika kita menginput harian non SKP? Misalkan Bapak Ibu menjadi pembina upacara atau Bapak Ibu mengikuti mengikuti kegiatan olahraga bersama. Bapak Ibu pasti harus menginput di harian non SKP. Kemudian tambahkan sini misalkan masih tanggal 20 ya, misalkan aktivitas non SKP-nya berarti mengikuti kegiatan olahraga bersama. Kualitasnya 1, dokumennya kegiatan, satuannya kegiatan, jam mulainya misalkan jam 7.20 sampai jam 8.10 misalkan. Keterangannya tersedianya dokumen stasi kegiatan, simpan. Oke. Ya, sekarang kita sudah memiliki aktivitas harian non SKP. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginput dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 1 bulan full, Bapak Ibu tinggal melaporkan kepada kepala sekolah, ya, melaporkan kepada kepala sekolah untuk diverifikasi. Karena di sini verifikasi atasannya belum diverifikasi. Nanti setelah diverifikasi oleh atasan, maka di sini akan berubah, ya, akan berubah seperti ini. Setuju? Nanti oleh Bapak Kepala Sekolah dicek dan diverifikasi. Demikian Bapak Ibu cara mengisi aktivitas harian, ya, mengisi aktivitas harian SKP dan harian non SKP. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today.